Di video kali ini kita akan belajar bersama tentang proses Pancasila terbentuk hingga menjadi pedoman kita sebagai bangsa Indonesia. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945 dan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa Pancasila merupakan asas tunggal negara dan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia. Pada tanggal 1 Maret 1945 dibentuklah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disebut juga BPUPKI yang dikenal juga dengan Dokuritsu Jumbi Chosakai. Pembentukan BPUPKI merupakan bentuk pemenuhan janji Jepang yang akan memerdekakan Indonesia karena Jepang pada waktu itu mengalami kekalahan di Perang Pasifik pada tahun 1945. Menyadari kekalahan sudah di depan mata, Jepang berusaha menarik simpati masyarakat Indonesia dengan cara menjanjikan kemerdekaan dan membentuk sebuah lembaga guna mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Dan BPUPKI diresmikan pada tanggal 29 April tahun 1945 oleh Dai Nippon, yaitu sebutan bagi pemerintahan Jepang. Sekaligus dibentuknya panitia BPUPKI dengan 69 anggota yang terdiri dari 2 perwakilan perempuan, 7 perwakilan Jepang, 60 anggota laki-laki yang diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat. Dalam pelaksanaannya, BPUPKI memiliki tugas antara lain membahas tentang dasar negara dan menetapkan undang-undang dasar, membentuk reses selama 1 bulan setelah 1 bulan sidang pertama, membentuk panitia kecil atau panitia 8 untuk menampung saran-saran dari para anggota, membantu panitia 9 bersama panitia kecil. Selama proses menjalankan tugasnya, panitia BPUPKI melakukan 2 sidang resmi, yaitu sidang pertama dilakukan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 di Gedung Chousang-in yang sekarang menjadi Gedung Pancasila. Tujuan dari sidang pertama adalah untuk membahas dan merumuskan dasar negara Indonesia sekaligus membentuk panitia kecil dengan tujuan merumuskan dan menyusun undang-undang dasar. Di hari pertama sidang pada tanggal 29 Mei, Muhammad Yamin menyampaikan pendapatnya mengenai dasar negara Indonesia. Dan di hari ketiga sidang yaitu pada tanggal 31 Mei, Dr. Supomo menyampaikan usulannya tentang pembentukan dasar negara Indonesia. Sedangkan usulan dari Insinyur Soekarno dan beberapa panitia sidang disampaikan pada tanggal 1 Juni 1945. Soekarno berpendapat bahwa dasar negara yang dimaksud adalah filosofi Grundslag atau berdasarkan filsafat, fundamen dan pikiran sedalam-dalamnya untuk mewujudkan Indonesia merdeka. Selain perumusan dasar negara, dalam sidang pertama dibentuk juga panitia 8 di bawah pimpinan Soekarno yang memiliki tugas menabung dan mengidentifikasi rumusan dasar negara, dan pada tanggal 22 Juni 1945 panitia 8 berubah nama menjadi panitia 9 karena adanya perubahan keanggotaan. Akhirnya panitia 9 menghasilkan rumusan pembukaan Undang-Undang Dasar yang menggambarkan maksud dan tujuan pembentukan negara Indonesia merdeka yang dikenal dengan Piagam Jakarta. Setelah panitia 9 berhasil merumuskan Piagam Jakarta, panitia BPUPKI melaksanakan sidang kedua pada tanggal 10 Juli sampai 16 Juli 1945 yang membahas tentang rancangan undang-undang, rancangan bentuk negara, wilayah dan kewarganegaraan, dan susunan pemerintahan, uniteralisme, dan federalisme. Hari pertama sidang yaitu tanggal 10 Juli 1945, panitia BPUPKI menyepakati bahwa bentuk negara Indonesia adalah republik. Kesepakatan tersebut dicapai secara voting, dan pada sidang kedua selanjutnya yaitu tanggal 11 Juli 1945, panitia BPUPKI menyepakati bahwa wilayah negara Indonesia merupakan wilayah Hindia Belanda sebelumnya, Malaya, Borneo Utara, Papua, Timur Portugis, dan pulau-pulau sekitarnya.
Hingga pada hari terakhir sidang kedua, Panitia BPUPKI menyepakati rancangan Undang-Undang Dasar yang dibuat oleh Panitia Perancangan Undang-Undang. Setelah sidang kedua selesai pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dianggap bubar dan digantikan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disebut dengan PPKI. Sedangkan Jepang menyebutnya sebagai Dokuritsu Junbi Inkai. Terdiri dari 21 orang yang mewakili dari berbagai pulau Indonesia. Selain 21 orang tersebut, terdapat juga 6 anggota tambahan, yaitu Soekarno sebagai Ketua PPKI dengan wakilnya Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo sebagai penasihat khusus. Setelah PPKI terbentuk, Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Selang satu hari setelahnya, yaitu tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang dengan tujuan mengesahkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Dasar 1945 dan peralihannya, dan juga Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Di sidang ini pula ditetapkannya Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden yang pertama. Dan pada akhirnya tanggal 22 Agustus 1945 PPKI secara resmi dibubarkan oleh Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP yang bertugas untuk membantu presiden. Dari sejarah panjang lahirnya Pancasila, ada banyak pelajaran penting yang dapat kita ambil sebagai generasi muda. Kita belajar tentang semangat persatuan, toleransi, dan musyawarah yang diperlihatkan oleh pendiri bangsa. Mereka mengajarkan bahwa perbedaan bukan alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan untuk membangun bangsa yang adil dan beradab. Nilai-nilai Pancasila juga mengajarkan kita untuk selalu menghormati sesama, mencintai tanah air, bekerja sama, dan berbuat adil dalam kehidupan sehari-hari. Demikian video singkat tentang pelajaran dari sejarah Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.